Selamat malam semuanya, saya Yohanes Perdomuan Siahaan. Nomor induk mahasiswa saya 19111. Saya berkuliah di Aro Leprindo, Jakarta. Di sini saya akan membahas tentang artikel ilmiah di jurnal internasional dengan topik farmakokinetika. Pengambilan sampel mikroserap volumetrik dalam studi farmakokinetika. Ketiga kelompok data tersebut menghasilkan kesepakatan yang baik sehingga kami menemukan mitra. Mikrosampler menjadi alat berpotensi kuat untuk pengambilan sampel darah selama studi PK antibodi praktimis. Biografi Huali saat ini adalah ilmuwan riset bioanalitik di INBI Pharmacokinetic Group di Departemen Penemuan Bioterapi di Birmingham City, USA. Ia memperoleh gelar MA dalam bidang biologi molekuler, seluler dan perkembangan dari University of Kansas, USA. Mengejarnya gelar master, dia bekerja sebagai asisten peneliti pada genetika Cyanorhabditis elegans. Setelah lulus, dia memulai karir sebagai peneliti dan manajer laboratorium di Stem Cell Center of University Yale, Amerika Serikat. Peran utamanya termasuk menyelidiki protein esensial yang berpencar penting berperan dalam pembagian dan diferensi sel induk testis tikus, serta tanggung jawab administratif untuk laboratorium yang terdiri dari sekitar 12 orang termasuk mahasiswa pasca sarjana, doktoral, dan teknis laboratorium. Sejak 2008, karirnya berfokus pada kuantitasi farmakokinetik dan farmakodinamik. Studi tentang terapi protein selama 12 tahun terakhir, dia telah menyaksikan perkembangan baru yang luar biasa, perangkat dan teori teknologi di bidang farmakokinetik, farmakodinamik, di bidang farmakokinetik. Kesemuanya membantu kami melayani komunitas pasien di seluruh dunia dengan lebih baik. Huali berbicara kepada Jurnal Internasional Farmakokinetik tentang penggunaan sampel mikroabsorpsi volumetrik dalam studi farmakokinetik dan metodologi mereka dalam penerapan mitra. Pengambilan sampel mikro untuk bioanalisis farmakokinetik dari antibodi monoklonal pada tikus. Loyi ditanya, perkenalkan diri Anda dan pengalaman Anda mengerjakan studi farmakokinetik. Saya bergabung dengan Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals pada 2008 ketika manajer saya mendirikan grup NBA Pharmacokinetics baru untuk proyek penelitian praklinis. Selama 12 tahun terakhir, grup kami telah berkembang pesat dalam ukuran dan fungsi. Kami mendukung berbagai indikasi terapeutik termasuk kardiovaskular, imunologi, dan imunologi dengan bioanalisis spesies praklinis, farmakodinamik, dan dosis PK manusia. Prediksi dan pemodelan pekerjaan saya terutama berfokus pada terapi protein PK, PD, antibodi, antiobat, atau yang disingkat EDA.
pengembangan asas bioanalisis sampel, analisis PK, serta penyusunan paket ringkas data calon yang berhasil lolos ke pengembangan. Dapat pertanyaan kembali, dapatkah Anda meringkas secara singkat metodologi yang Anda terbitkan dalam bioanalisis pada aplikasi dari Mitra? Microsampling untuk bioanalisis farmakokinetik dari antibodi monokloral pada tikus. Pertama, kami mengembangkan ELISA untuk mengukur dua minat terapeutik protein yang dipasarkan. Kemudian kami berkembang kondisi inkubasi untuk mengambil terapi protein berduri dari Mitra. Microsampler setelah pengeringan, setelah memastikan pemulihan obat yang memuaskan, kami kemudian melakukan studi PK tikus untuk membandingkan Mitra. Data dengan itu kelompok kontrol darah lengkap, serum dan cair. Ketiga kelompok data tersebut menghasilkan kesepakatan yang baik. Jadi kami menemukan Mitra. Microsampler menjadi alat yang berpotensi kuat untuk pengambilan sampel darah sebagai PK antibodi praklinis studi. Karena hanya volume darah yang sangat kecil dibutuhkan untuk perhitungan yang akurat. Perangkat R memungkinkan lebih baik. Mengapa pengambilan sampel mikroserat volumetrik menjadi teknik yang semakin banyak digunakan di studi farmakokinetik non-klinis? Mendapat pertanyaan kembali. Mengapa pengambilan sampel mikroserat volumetrik menjadi teknik yang semakin banyak digunakan di studi farmakokinetik non-klinis? Dan dia menjawab, untuk mengkarakterisasi antibodi monoklonal PD atau PK secara akurat, kami menginginkan waktu yang sesuai untuk pengambilan sampel darah hewan. Karena ukuran tubuh hewan pengerat yang kecil, volume dan frekuensi pengambilan sampel darah diatur secara ketat oleh Komite Perawatan dan Penggunaan Hewan Institusional. Untuk mematuhi peraturan, kita seringkali harus berkompromi jadwal pengambilan sampel dengan metode lain seperti pengambilan sampel yang mengejutkan, yang dapat menurunkan kualitas data kami. Kapan kami menerapkan teknologi volumetric absorptive microsampling atau yang disingkat FAM seperti Mitra Microsampler R. Pengambilan sampel darah volume yang dibutuhkan untuk bioanalisis jauh lebih sedikit daripada metode pengambilan sampel serum atau plasma. Oleh karena itu, teknologi FAM memungkinkan kami untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas data kami sambil tetap mematuhi perawatan dan penggunaan hewan institusional. Pengambilan sampel komite. Dan Loi mendapat pertanyaan kembali, apa perbedaan utama dalam menggunakan FAM untuk studi farmakokinetik molekul kecil sebagai terapi protein yang lebih besar? Satu perbedaan nyata yang kami perhatikan selama evaluasi kami adalah bahwa proses pemulihan untuk terapi protein besar lebih mudah daripada itu untuk molekul kecil. Misalnya, kami hanya perlu merendam Mitra yang sudah dikeringkan. Microsampler masuk PBS dengan pengocokan sedang selama 1 jam pada suhu kamar, beberapa langkah yang membutuhkan beberapa pelarut pemulihan molekul kecil. Apa pertimbangan utama bagi siapapun yang mengerjakan studi farmakokinetik praklinis? Ia menjawab, farmakokinetik praklinis sangat penting untuk mengingat 3 RS.
pergantian, pengurangan, dan penyempurnaan. Penggunaan hewan, kita harus melakukan semua upaya untuk memberikan data berkualitas tinggi tanpa penggunaan hewan yang tidak perlu. Mengenai penerapan mitra microsampler IR, karena farmasi industri sedang mengembangkan berbagai macam terapi, setiap ilmuwan perlu mengoptimalkan kondisi tersebut, mengambil obat yang mereka minati. Loyi mendapat pertanyaan kembali, apa tantangan paling umum dari studi farmakokinetik di zaman modern? Laboratorium dan solusi apa yang Anda gunakan untuk menangani ini? Loyi menjawab, bekerja di laboratorium farmakokinetik, saya sering menghadapi tantangan dalam pengembangan pengujian karena baru konsep dan modalitas obat. Tidak selalu mudah untuk mengembangkan tes yang sesuai dengan mencapai tujuan masing-masing proyek tertentu. Tidak hanya kita membutuhkan pasangan reagen tentu untuk target kuantitas kita, tetapi juga sensitivitas dan pengujian yang lebih baik. Tantangan tersebut memotivasi kami untuk terus mencari cara untuk menambah pengetahuan kami. Dan kemampuan tantangan lain dari studi PK atau PD praklinis terletak pada jumlah kumpulan data kami inginkan. Setiap sampel penelitian industri farmasi berkembang sangat cepat dan kami mendapat bahan biologis baru. Informasi untuk diterapkan ke karakterisasi PK atau PD kami. Oleh karena itu, kami ingin menyelidiki lebih banyak aspek dari masing-masing sampel, misalnya lebih banyak biomarker. Kebutuhan tersebut mendorong kami untuk mencari alat FEM yang lebih banyak dan lebih baik, sehingga kami dapat memperoleh lebih banyak data tanpa meningkatkan volume sampel darah. Sekian presentasi saya tentang artikel ilmiah di jurnal internasional dengan topik farmakokinetika. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Terima kasih.